Keunikan Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat dengan Gunung Tambora dan Pantai Moyonya. Namun di balik kecantikan panorama alamnya, Sumbawa merupakan pengirim tenaga kerja wanita kedua terbesar di Indonesia setelah Pulau Lombok. Selain kisah sukses bekerja di luar negeri, banyak juga cerita TKW yang mengalami kekerasan fisik maupun mental. Nurmawati misalnya, perempuan 40 tahun ini disiksa majikannya ketika bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Saya ditaruh di kamar mandi. 1 bulan saya ditaruh di kamar mandi. Saya nggak dikasih makan dari siapa. Cuma saya minum air kamar mandi itu doang. Katanya tangan saya ini pagi-pagi udah kan disiram sama air keras itu ya, kan jadi membusuk gitu tangan saya ini. Nah, kalau kamu saya pukul katanya, kalau pakai baju nggak kerasa saya pukul katanya. Harus ditelanjangin. Beruntung, Nurmawati akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Sumbawa Besar, NTB. Adalah Aminah Mastar yang biasa dipanggil Bu Min, penyelamatnya sehingga dapat kembali ke Indonesia. Ini yang menjadi salah satu kasus yang amat membuat kami termotivasi untuk lebih kuat lagi mendampingi perempuan-perempuan kami, memberi penyuluhan, kemudian pelatihan-pelatihan tentang lebih baik bagaimana kita berupaya kita ada di negeri kita sendiri. Kasus kekerasan perempuan pekerja migran yang banyak berasal dari daerahnya menggugah wanita kelahiran Sumbawa 53 tahun silam ini untuk membela hak mereka. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa TKW asal Sumbawa sangat beragam. Endang Sulastri misalnya menderita luka bakar 95% saat bekerja di Arab Saudi. Bahkan tragisnya, orang tua Endang tak mau menerima lagi putrinya karena kondisi fisiknya. Endang, ayo cepat ingat Endang. Endang, ayo cepat Endang. Iya Bu, sebentar. Lalu Endang saat itu masak, membuatin kopi. Setelah itu gas di rumah majikan meledak. Lalu Endang kebakaran saat itu. Endang sama majikan kebakaran. Lalu Endang masuk ke rumah sakit Malik Fahad di Al-Hasa. 6 bulan, donor darah 40, operasi 7 kali. Setelah itu Endang minta pulang sama majikan karena Endang ingin ketemu orang tua. Endang ingin minta maaf juga sama orang tua, tapi tidak menerimanya sama sekali. Warga Pulau Sumbawa banyak yang seakan terbius oleh iming-iming penghasilan berlimpah jika menjadi TKW. Bekerja di luar negeri seperti satu-satunya cara untuk memperoleh uang. Di Kampung Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Besar, Bu Min bahkan menemukan seorang perempuan yang ingin bekerja ke luar negeri hanya agar dapat membiayai pengobatan anaknya. Ini adalah salah satu dari sekian pekerja migran kami dari Sumbawa yang beralasan karena kesehatan anak, karena ekonomi. Namun yang paling urgent sekali, si ibu ini berangkat dalam hal menginginkan anaknya lebih menjadi anak yang normal seperti teman-teman yang lain. Saat kami temukan, Ridho berumur 2 tahun. Seusia Ridho sudah malu dengan keadaannya. Ridho dari segi psikologis sudah kelihatan bahwa dia merasa dirinya
ada kekurangan di dirinya. Pada saat itu ibunya masih di Saudi. Nah, setelah kami telepon, kami berkomunikasi bahwa pentingnya lebih dekat antara ibu dan anak. Akhirnya si ibu amat paham, yang walaupun saat itu masa kontraknya belum selesai. Kami memberi pemahaman bahwa akan lebih penting dia berada di pelukan anaknya daripada berada bekerja di luar negeri. Harapan Bu Min tak pernah putus selama 18 tahun perjuangannya membela dan menyadarkan kaum perempuan Sumbawa. Selain memberikan bekal keterampilan kepada mereka agar tak perlu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, ia pun mendirikan tempat pendidikan anak usia dini untuk putra-putri TKW. Saya tidak akan menyerah, apapun yang akan saya perlakukan sepanjang itu adalah untuk kegiatan sosial dan pendampingan tentang perempuan dan anak, terutama perempuan Sumbawa khususnya dan Indonesia umumnya. Saya tidak akan menyerah sampai tanah menutup mulut saya, sampai nyawa saya dicabut, karena bagi saya mati bukan maut bagi saya, tetapi ketika maut itu matinya hati ini.